Halo teman-teman semua, kembali lagi sama aku Muhammad Abdulaziz. Ini udah memasukin video keempat. Dalam pembuatan video ini, itu bisa dibilang jeda satu hari, bukan karena kurang konsisten, melainkan memang kurangnya waktu ya untuk mengambil video dan juga kesulitan untuk mengupload dari video ini. Ya terkendala jaringan, kemudian terkendala faktor lainnya sepertinya. Begitu. Oke, malam ini di day 4 aku pengen sedikit sharing mengenai manajemen ambisi. Jadi sebelumnya aku lagi ikut lomba ya, lagi ikut kegiatan, bukan lomba, kegiatan pemilihan duta, namun aku belum lolos di seleksi kedua. Yang sebelumnya aku bisa dibilang dari diri aku sendiri itu udah effort banget buat ngelakuin semua tugas yang udah diberikan, ngebuat postingan, program, dan program ini juga udah ada brainstorming sekaligus breakdown dari programnya. Sehingga untuk segala aspek, salah satunya indikator keberhasilan dan juga RAB, itu seharusnya udah terpenuhi dan nggak ada kekurangan sama sekali. Begitu. Kemudian dalam pembuatan video, kemudian pengambilan kesimpulan dari setiap pematerian, aku hadir selalu tepat waktu dan seterusnya. Akan tetapi, aku malah nggak lolos gitu. Yang itu ngebuat aku sendiri sedikit stuck dan bingung kenapa aku nggak bisa lolos, apakah karena ada kekurangan dan atau mungkin ada sistem yang kurang jalan dengan baik dalam seleksinya. Seperti itu aku sampai muhasabah secara deep banget melalui journaling, kira-kira apa ya yang ngebuat aku tuh sampai nggak lolos, sampai kira-kira apa yang ngebuat aku nggak lolos ke next stepnya. Dan akhirnya ketika aku refleksi, ini beberapa evaluasinya begitu. Walaupun disclaimer, ini masih tahap peninjauan ulang dari tim kepanitiaan. Mereka bilang ini masih di tahap peninjauan ulang karena ada beberapa kesalahan. Jadi memang ada kemungkinan besar aku tetap masih bisa lanjut ke next step. Doakan aja semoga aku bisa lanjut dan merealisasikan apa yang sudah aku buat dari program ini gitu, yang aku nanti bakal terapkan dalam provinsi Jawa Barat ini gitu. Jadi ini berkaitan, itu sebagai highlight dalam pembahasan kita kali ini mengenai manajemen ambisi dan manajemen motivasi gitu. Nah teman-teman pernah gak sih, bukan pernah ya, tapi memang sering kali kita ngelihat media sosial personal branding, kemudian ada yang nge-upload atau nge-publikasi dari achievementnya, pencapaiannya, pengalamannya, organisasi dan seterusnya. Dan itu bisa dibilang kita ini udah masuk ke era serba cepat yang dimana kita dituntut harus perfeksionis, dituntut harus sempurna dalam semua bidang dan seterusnya. Bahkan personal branding yang sering kali dilakukan oleh teman-teman semua, oleh orang lain juga, itu dijadikan sebagai ajang kompetitif, ajang untuk bersaing satu sama lain, siapa sih yang paling hebat, siapa sih yang paling sempurna di antara kita. Padahal personal branding yang aku pahami dan itu berdasarkan definisi umumnya ya, mungkin personal branding itu adalah ciri khas atau karakteristik khas dari seseorang yang ciri ini sudah melekat dan menjadi cara dia buat berdampak dan bermanfaat buat orang lain gitu. Adapun media sosial itu hanya sebagai sarana buat mereka bisa lebih besar untuk jangkauannya, skala dan standarnya juga bisa lebih besar. Namun seringkali orang-orang sering salah mengartikan bahwa personal branding itu sebagai ajang kompetitif. Dampaknya apa? Kita sebagai audiens atau sebagai penonton dari personal branding orang lain itu seringkali melihat kita merasa kurang atau kurang baik atau kurang sempurna di bidangnya kita sendiri, padahal orang lain belum tentu bisa di bidang yang kita tekuni gitu. Sampai akhirnya kita berusaha untuk memenuhi semua bidang agar bisa lebih baik dari orang lain gitu. Jadi satu kata yang sering muncul, iri dan insecure, sama aja.
Ya itu tidak dapat dipungkirin, semua orang pasti punya iri dan insecure. Namun yang aku sorotin dan kalau aku lihat dari sudut pada self improvement ya teman-teman, untuk iri itu bisa dijadiin sebagai bahan bakar diri kita sendiri. Contohnya begini, aku iri sama mereka yang udah bisa ke luar negeri karena dapat beasiswa dan seterusnya. Jadi aku jadiin iri ini sebagai pertanyaan refleksi. Kira-kira aku bisa nggak ya ke luar negeri untuk mendapatkan beasiswa itu sendiri? Kalau bisa melalui apa dan jalur apa? Kalau aku nggak bisa, kira-kira adakah standar lain yang mirip tapi aku bisa memenuhinya? Kalau nggak bisa, ya aku terima dia sendiri aja. Nah, itu sebagai pemula untuk pembahasan kita mengenai manajemen ambisi. Dari orang-orang yang atau kita sendiri ya melihat personal branding, ambisi kita itu menggebu-gebu tinggi banget, tiba-tiba naik. Aku pengen ikut kegiatan ini, aku pengen ikut kegiatan itu. Kemudian ya seterusnya lah, masih pengen ikut kegiatan walaupun memang sedang banyak kegiatan juga yang diikutin saat ini, karena itu udah bener-bener haus. Apa yang mendasarinya? Niat. Dan niat ini terbagi dua ya, positif dan negatif. Kebanyakan orang kalau ambisi itu juga terbagi dua. Ambisi ini bisa menjadi hal yang baik, juga bisa menjadi hal yang negatif. Kembali ke niat. Nah, niat ini yang bakal mendasari ambisi ini. Niat itu bisa terbagi dua ya tadi, positif dan negatif. Positif itu apabila secara satu kata kuncinya tidak menginginkan validasi. Sedangkan yang negatif itu selalu menginginkan negatif dan selalu menginginkan validasi dan ingin selalu merasa hebat dari orang lain gitu. Kemudian untuk ambisi itu juga terbagi dua. Yang pertama itu ada yang tadi udah aku sebutin, itu baik dan positif ya. Baik atau buruk ya, positif dan negatif gitu. Yang positif, mereka yang berambisi yang itu itu yang didasari sama kemampuan atau value-nya sendiri. Sedangkan yang ambisi dalam kategori negatif itu yang memiliki niat negatif, sekaligus dia nggak tahu porsi dirinya sendiri dan nggak tahu batasan dan nggak tahu kapasitas yang dia miliki gitu, sampai-sampai akhirnya menyakiti diri sendiri dan jatuhnya ke toxic productivity gitu. Nah, di era yang serba cepat, yang udah di awal disebutin, itu membuat orang-orang semakin produktif, tapi mudah lelah dan selalu kehilangan diri mereka sendiri. Termasuk aku sendiri, yang udah aku sebutin, aku ngikutin kegiatan duta, tapi aku ketika nggak kepilih, seakan aku kehilangan diri sendiri dan karena kurangnya manajemen dalam ambisi. Beralih ke motivasi, teman-teman kira-kira menurut kalian tuh apa sih motivasi? Motivasi itu secara umum dorongan psikologi yang membuat seseorang jadi sebagai stimulus untuk memulai tindakan yang juga mengarahkan energi ke tujuan tertentu. Jadi motivasi itu bisa dibilang bukan sebagai hal yang harus kita pegang dan yang harus kita pertahanin. Namun motivasi itu adalah sebagai kata kuncinya cuman stimulus di dalam tahap awal aja gitu. Jadi kita misalkan pengen ikut kegiatan di luar negeri, kalau misalnya motivasinya hanya pengen jalan-jalan ke luar negeri tanpa ada unsur untuk belajar dan seterusnya, ya udah ini sekalian jalan-jalan aja untuk stepnya, nggak perlu ada ikut beasiswa dan seterusnya, karena motivasi itu bakal mempengaruhi dari ambisi yang kita punya juga. Dan motivasi secara umum itu terbagi dua, ada intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang bisa muncul dari diri sendiri, berkaitan apa sama value diri sendiri. Misalkan aku nih suka dalam hal komunikasi, makanya itu aku lebih suka dalam kegiatan yang itu lebih banyak
public speakingnya, atau misalkan aku jadi pembicara dan moderator. Aku suka banget dalam hal kepenulisan juga, kecuali dalam hal seni gitu. Itu termasuk dalam motivasi intrinsik. Sedangkan motivasi ekstrinsik itu yang berkaitan sama luar dari diri kita sendiri, seperti pujian dan juga uang gitu. Atau mungkin aku pengen ke luar negeri karena ada dia yang pengen ke luar negeri juga. Itu salah satu ekstrinsik. Dan FEI extrinsic itu lebih baik, persentasenya tuh lebih kecil dibandingkan motivasi intrinsik. Kenapa? Kalau misalkan kita untuk motivasi ekstrinsik itu lebih besar dari intrinsik, kemungkinan besar kita bakal ngalamin faktor atau dampak negatif yang udah aku sebutin tadi, seperti kehilangan diri sendiri dan merasa nggak nikmatin apa yang kita perjuangkan gitu. Jadi dan ini masih berkaitan sama niatnya, niat negatif ingin mengejar validasi, dan validasi ini kan termasuk dalam motivasi ekstrinsik. Maka dari itu, kalau kita misalnya pengen ngejar sesuatu nih, motivasinya lebih banyak ekstrinsik, yaitu di validasinya. Nah, ketika kita nggak dapat validasi, otomatis kita bakal nggak ngerasain nikmat sama sekali dan bakal kehilangan diri sendiri. Ini kesalahan umum orang-orang ya dalam menanggapi motivasi. Jadi menanggapi bahwa motivasi itu harus selalu ada, kemudian menunda bergerak sampai moodnya datang, kemudian menyalahkan diri saat motivasi hilang. Padahal motivasi itu fluktuatif, bukan fondasi utama ya, hanya stimulus teman-teman. Fondasi utama itu adalah ambisi dan output yang kita kejar semisalnya, tapi nggak harus berpengaruh atau nggak harus terlalu fokus dan terpaku hanya pada hasilnya aja gitu. Dan AI, kalau orang misalkan udah benar-benar terpaku pada hasilnya aja, otomatis itu juga bakal sulit ngerasain manisnya berproses. Untuk ambisi, teman-teman tahu nggak apa itu ambisi? Jadi secara umum, untuk ambisi itu sebuah keinginan juga untuk berkembang ya, lebih ke self improvement dan self developmentnya, dorong untuk mencapai potensi terbaik, visi jangka panjang tentang diri dan masa depan. Bisa dibilang ambisi itu akan menjawab pertanyaan, aku ini ingin menjadi apa sih sebenarnya gitu. Jadi ambisi itu bukan sesuatu yang buruk ya. Yang berbahaya adalah ambisi yang tidak termanajemen, yaitu ambisi yang selalu menggebu-gebu, pengen ikut lomba ini itu, tetapi nggak ada dasar yang kuat buat ngikutin ya. Nggak ada niatan baik, hanya saja ada niatan negatif yang seperti ngejar validasi dan seterusnya. Misalkan aku ikut kegiatan study exchange, tapi aku nggak keterima di study exchange karena banyak banget. Sebagai contoh, misalkan aku ikut kegiatan study exchange, kemudian aku nggak keterima nih, tapi setelah itu aku melihat teman-teman aku pada keterima di duta, misalkan kegiatan duta atau kegiatan volunteer dalam fully fundednya, tapi aku nggak ikut dan nggak terima apa-apa gitu, sehingga itu bakal ngedorong kita buat ikut kegiatan lagi, ngedorong ambisi kita untuk ikut kegiatan lagi dengan tujuan apa? Menyaingi mereka yang udah benar-benar mencapai titik puncaknya mereka gitu. Misalnya orang lain udah lolos di juta, tapi kita belum, dan kita ingin menyaingi mereka. Jadi kita pengen lebih dari mereka dengan tujuan merasa terbaik dari orang lain. Itu salah satu yang aku pelajarin terhadap diri aku sendiri juga gitu. Jadi ambisi sehat itu berakar pada nilai kita, kemudian fokus pada proses tanpa hasil. Jujur aja aku kemarin memang banyak banget kegiatannya aku tuh hanya terpaku pada hasil, tapi yang didapatin nggak ada sama sekali kenikmatannya. Karena kalau hasilnya bagus, ya udah mood dan semuanya dianggap bagus. Kalau jelek ya tetap jelek gitu. Jadi kalau beda, kalau misalkan sudut pandang gitu hanya fokus pada proses, hasil itu hanya sebagai motivasi bahwa ya sekaligus harapan kita. Jadi kalau misalkan kita benar-benar terpaku pada proses kita, itu rasanya nikmat banget dan gak ada hal yang disesalin sama sekali.
gitu. Kayak kegiatan itu yang aku ikutin sekarang, yang mungkin sekarang masih ditangguhkan ya apakah lolos atau enggak, aku tetap melihat pada proses aku sendiri yang udah benar se-effort itu, dan banyak banget hal yang udah aku ciptain, maksudnya yang udah aku hasilin walaupun aku belum bisa lolos misalkan gitu, atau mungkin lolos dan bisa aku tingkatkan kembali gitu. Tapi memang usahakan dan semoga aku lolos, amin. Berkar pada nilai dan hal lainnya yang masuk itu ke dalam ambisi sehat membuat hidup lebih bermakna juga. Beda dengan ambisi yang tidak sehat, yaitu berakar pada rasa kurang, kemudian takut dianggap gagal, dan haus validasi serta tidak pernah puas. Secara satu keyword ya, hubungan antara ambisi dan juga motivasi, yaitu motivasi sebagai energi pendorong, stimulusnya, sedangkan ambisi itu ada sebagai arah perjalanannya. Sedangkan juga untuk motivasi itu jangka pendek dan ambisi jangka panjangnya. Motivasi itu bersifat naik turun, namun untuk ambisi itu cenderung menetap. Itu perbedaan dan hubungan antara motivasi masuk ke tahap terakhir, yaitu tips and trick dari aku sendiri berdasarkan jurnal yang aku lakuin selama tadi pagi dan kemarin mengenai kegiatan aku yang duta. Jadi pertama itu perlu adanya kesadaran bahwa um, yang pertama itu perlu adanya kesadaran bahwa niat yang baik bukan niat yang buruk, hanya pengen dapat validasi. Itu perlu banget ditingkatkan dari kita sendiri. Cara ningkatinnya gimana? Berdamai dan coba menerima diri sendiri gitu. Biasanya niat yang buruk itu muncul karena adanya perasaan membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Coba bandingin diri teman-teman semua, diri kita sendiri dengan yang saat ini dengan diri kita yang kemarin gitu. Karena kalau misalkan kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu rasanya nggak adil. Nggak adilnya kenapa? Ya latar belakangnya beda loh gitu. Misalkan mereka nih, ada si A, dia tuh alumni dari pondok pesantren, sedangkan kita bukan pondok pesantren. Mereka bisa kuliah di Al Azhar Kairo, Mesir, sedangkan kita nggak bisa. Ngapain kita ngebandingin diri kita sama mereka yang latar belakangnya beda, dan juga mungkin pola asuh dari orang tua itu berbeda juga, pendidikan yang diberikan ketika masa jenjang sebelum kuliah juga berbeda gitu. Jadi nggak fair, nggak adil kalau misalkan kita membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Yang penting dan yang perlu diperhatikan itu adalah membandingkan diri sendiri yang saat ini dengan diri kita yang masa lalu. Kan sama-sama ya latar belakangnya sama-sama, kita asuh dengan pola asuhnya sama, latar belakang kuliah, latar belakang pendidikannya sama, makannya sama, dan seterusnya. Jadi untuk pengen bandingin diri sendiri, coba bandingin diri sendiri sama yang kemarin. Itu biasanya kesadaran dan tahap penerimaan itu bakal muncul dengan sendirinya. Itu juga yang aku lakuin. Kemudian yang kedua, kita perlu memperhatikan kembali untuk motivasi dan ambisi, bahwa motivasi itu sebagai stimulus saja gitu. Dan ekstrinsik, motivasi ekstrinsik itu nggak perlu dominan, nggak perlu kita ngejar validasi, karena manusia itu diciptakan untuk bermanfaat, bukan untuk merasa terbaik dari orang lain gitu. Dan yang ketiga, ini yang baru aku kepikirkan, jujur aku dari aku pengen ngomong tuh sulit banget teman-teman, nggak terstruktur loh gitu kalau misalkan berbicara langsung di depan kamera tanpa adanya teks gitu. Dan tips ketiga yaitu adalah istirahat, diadain istirahat gitu. Karena kebanyakan orang yang burnout, overload information, brain fog, dan banyak banget istilah-istilah psikologi yang mengemukakan mental yang udah turun, itu karena kurangnya istirahat gitu. Jadi kita nggak perlu tugas ambisi terus menerus sampai lupa waktu sholat, sampai lupa waktu makan, sampai lupa waktu istirahat dan tidur gitu. Dan ini salah satu tips yang aku dapetin juga dari buku The Psychology of Habit karangan Profesor David. Jujur aku suka banget sama gaya menulis dari Prof David.
Jadi beliau mengemukakan kalau misalkan kita sampai terpaku pada jam, kayak jam ini aku harus ini, jam itu harus itu. Biasanya kita tuh selalu menuntut dan mencaci maki, bahkan mencekam, mengecam diri sendiri gitu. Solusinya bagaimana? Biarkan semuanya mengalir, biarkan semuanya flow tanpa adanya hakiman hakiman terhadap diri sendiri gitu. Tujuan kita itu bukan merasa terbaik dari orang lain, tapi coba kita buat menerima diri sendiri dan fokus pada diri sendiri bahwa kita juga butuh cinta gitu. Jadi ambisi yang baik, manajemen ambisi baik itu yaitu ambisi yang dibarengi dengan kesadaran bahwa kita tuh manusia yang untuk memberikan kemanfaatan untuk orang lain, bukan merasa terbaik dari orang lain. Kemudian ambisi yang ditemani oleh waktu istirahat yang cukup. Dalam artian istirahat itu bukan hanya tidur aja, tapi juga mencakup istirahat emosional, batin, kognitif, dan seterusnya. Kemudian ambisi yang dibarengi dengan kesadaran bahwa motivasi itu sebagai stimulus dan ambisi itu sebagai pegangan kita. Dan ambisi yang dibarengi dengan kesadaran bahwa kita ini layak dicintai gitu, bukan dituntut sama sekali. Jadi aku harapannya dari aku sendiri, untuk aku sendiri juga, dan untuk teman-teman yang menonton video ini, semoga bisa memiliki ambisi yang baik ke depannya. Jangan sampai toxic productivity. Kita mungkin itu aja yang aku dapat sampaikan. Semoga bermanfaat dan maaf kalau misalkan strukturnya nggak baik ya. Karena jujur nih kalau misalkan aku nggak terpaku terhadap PPT misalkan itu sulit banget buat ngestrukturin. Dan ini tahap aku juga untuk belajar public speaking khususnya dalam strukturisasi, karena menurut aku sendiri itu sulit banget dan banyak kok yang hal aku evaluasi dari video-video yang aku buat dalam public speaking aku. Misalkan nah barusan aja misalkan berbicara dengan artikulasi huruf yang jelas A, I, U dan seterusnya gitu. Dan juga banyak banget kayak harus senyum ketika berbicara. Kemudian ya banyak banget lah yang mungkin nanti aku sharing di topik khusus mengenai public speaking. Itu aja yang dapat aku sampaikan. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, istirahat dan jaga pola pikir, jaga kesadaran, jaga pola makan dan semuanya, jaga sholat juga.